Oke, teman-teman, terima kasih buat Pak Ari dan manajemen ya buat kesempatannya buat Gisel sharing di sore hari ini. Senang banget Gisel dapat kesempatan untuk menyapa teman-teman di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama aku Gisela Barus. Aku adalah beauty entrepreneur dari Sumatera. Dan aku juga memakai platform Instagram, ada Facebook juga sebenarnya. Teman-teman bisa silahkan follow Instagramku @gisela_barus, double S. Nanti teman-teman bisa mengenal Gisel lebih dekat dan juga mungkin bisa melihat bagaimana cara Gisel mengerjakan Oriflame ini secara online. Ini dia teman-teman sedikit dari portofolioku gitu ya. Aku adalah Gold Director Qualifier, doain lancar-lancar teman-teman kualifikasinya. Aku memulai Oriflame itu sejak tahun 2017. Pada saat itu aku masih aktif bekerja di salah satu perusahaan swasta. Cuman pada saat itu aku di posisi karyawan kontrak ya, jadi membuatku merasa butuh untuk melirik pijakan lain gitu ya. Apa sih yang bisa aku kerjakan untuk membuat aku merasa safety dengan pekerjaanku dan keseharianku gitu. Jadi sebelum aku memulai Oriflame, aku sempat coba-coba beberapa online shop, apa yang mungkin bisa aku kerjakan. Karena kan kalau namanya bekerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore gitu kan, itu masuknya ya itu jam bekerjanya itu belum dihitung perjalanan berangkat kerja dan perjalanan pulang sampai ke rumah gitu. Jadi benar-benar melirik-lirik bisnis apa sih yang bisa aku kerjain tanpa mengganggu jam kerjaku gitu. Coba beberapa online bisnis online tapi nggak berjalan dengan baik, mungkin karena waktunya, karena pengalamannya, modal juga pada saat itu gitu ya. Akhirnya aku mencoba untuk ikut sama kakakku yang adalah upline-ku, Kak Grace Barus, yang sudah mengerjakan Oriflame selama 1 tahun pada saat itu, jadi aku coba-coba. Nah, dari mengerjakan Oriflame secara online udah pasti 90% secara online karena seperti yang aku bilang tadi keterbatasan waktu ya namanya bekerja dari Senin sampai Jumat gitu. Eh, Pada saat itu aku berhasil mencapai level senior manajerku di 5 bulan bergabung. Lalu akhirnya aku mencari tahu lebih dalam lagi tentang Oriflame ini sampai akhirnya long story short aku memutuskan untuk resign dari kantorku yang lama karena salah satu yang paling jadi alasan adalah karena setelah aku mempelajari Oriflame, Oriflame ini bisa menjadi bisnis jangka panjang, sistemnya jelas, aku bisa kerjakan ini dengan sistem juga gitu ya, bukan asal-asalan. Akhirnya aku berani untuk memutuskan resign. Lalu sejak tahun 2017 sampai saat ini, teman-teman bisa lihat sekilas dari rewards yang sudah aku dapatkan di Oriflame. Sampai hari ini penghasilan bulanan, puji Tuhan sudah di angka 10 sampai 14 juta setiap bulan. Gitu. Terus juga sudah dapat cash award untuk director dan gold director, terus juga beberapa perjalanan beauty entrepreneur summit dan beberapa gadget yang kalau buat aku itu lumayan harganya dari program Leaders Driver. Nah, kenapa teman-teman mungkin yang ada yang baru bergabung gitu ya, perlu untuk melihat portofolio ini supaya teman-teman juga tahu bahwa ketika kita mau serius ngerjain Oriflame, Oriflame ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan, bahkan bisa menjadi bisnis yang memberikan penghasilan di setiap bulan, bahkan lebih daripada apa ya, kalau aku pribadi sih lebih daripada yang pernah aku bayangkan dari sebuah bisnis social selling gitu. Next, Pak. Nah, setelah aku memperkenalkan diri, aku ingin menyampaikan maksud dan tujuanku untuk sharing pada hari ini sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Ari. Hari ini Gisel akan sharing tentang testimoni produk. Artinya sesuai dengan salah satu part dari Sarpio ya, yaitu share. Nah, Gisel mau berbagi bagaimana sih nge-share atau membagi testimoni produk kita di media sosial sesuai dengan pengalamanku atau sesuai dengan yang aku kerjain selama ini gitu ya. Bagaimana supaya ketika kita membagi atau nge-share tentang testimoni produk ini nggak cuma sekedar lewat aja, tapi bisa
menggugah hati audiens kita atau menggugah hati viewers kita gitu. Jadi si testimoni produk ini bisa malah jadi sales gitu, menjadi penjualan, menjadi poin buat kita. Nah, hari ini Gisel akan coba berbagi berdasarkan pengalamanku. Silakan Pak. Oke, tadi Pak Ari udah bahas sedikit ya tentang menciptakan kisah gitu, bermulai dari sebuah kisah. Udah pasti ya teman-teman, apa sih kisah di balik produk itu gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kita muncul di media sosial merekomendasikan satu produk gitu tanpa kita menceritakan kenapa kita suka sama produk itu. Biasanya kita akan membeli satu produk itu karena kita mengalami satu masalah gitu. Misalnya kita mengalami masalah wajah jerawatan atau wajah kusam, itu kan masalah ya buat kita gitu. Nah, karena itu menjadi satu masalah buat kita, lalu kita mulai untuk mencari solusi gitu. Nah, ketika kita mencari solusi, kita menemukan satu produk, lalu kita mencoba produk itu dan ternyata cocok, akhirnya kita merasa ingin membagikan pengalaman kita itu sama orang. Dan seperti yang Pak Ari sudah bilang tadi ya, kenapa eh, menceritakan kisah ini penting gitu ya, karena buat aku sendiri membeli produk itu besar banget pengaruhnya dari testimoni orang, dari orang yang udah pakai gitu. Apalagi kayak misalnya skincare gitu ya, pasti salah satu yang menjadi keyakinan kita untuk membeli skincare adalah orang yang udah pakai skincare itu dan cocok gitu sama produknya. Kalau misalnya orang hanya menampilkan gambar aja gitu ya, ini bagus loh buat produk apa buat kulit jerawatan gitu. Ya kurang sih kalau buat aku sendiri itu kurang menggugah aku gitu. Tapi kalau misalnya ada orang membuat menceritakan kisahnya dulu loh, aku begini-begini, terus akhirnya aku coba ditawarin sama temenku, ternyata cocok gitu ya. Itu kan lebih yang kayak ih pengen juga deh coba produknya gitu. Nah, di mana kita bisa membagikan testimoni itu gitu ya. Kalau aku sih menggunakan dua platform untuk media sosial. Yang pertama adalah Instagram. Menurutku Instagram ini platform yang kekinian sekali ya kalau buat aku pribadi Instagram ini merupakan satu media sosial yang fiturnya cukup lengkap menurutku dan dimiliki oleh anak-anak muda gitu. Jadi kalau kita mau nge-grab pasar anak-anak muda yang kekinian, nah Instagram adalah tempatnya gitu. Nah kalau Facebook ini adalah satu platform yang menurutku, lagi-lagi menurutku uh, universal sekali. Jadi dari anak muda sampai orang tua bisa memiliki Facebook gitu. Kalau dari aku pengalamanku sendiri, mamaku, tanteku gitu ya, rata-rata pakai Facebook. Nah, sementara kan ini masih masuk dalam pasar kita gitu karena produk-produk dari Oriflame juga masih menjangkau banget loh pasar untuk orang tua gitu. Jadi untuk Facebook sendiri sih juga masih menjanjikan banget lah sebagai ladang usaha gitu. Terus aku juga pakai social chat, kalau Pak Ari sempat bilang tadi Line atau apa, tapi kalau aku social chatnya sih WhatsApp dan Telegram, cuman WhatsApp ini aku pakai juga nge-share untuk status WhatsApp. Jadi masih bisa juga membangun personal branding atau melakukan apa sih namanya promosi dari status WhatsApp dan itu juga masih menjanjikan banget gitu. Dan kalau teman-teman yang mendengarkan training hari ini masih malu-malu menggunakan sosial medianya, aku mau bilangnya sosial media itu se apa ya semenjanjikan itu. Jadi untuk teman-temanku yang nggak pakai yang nggak oriflame pun gitu atau nggak membangun bisnis di media sosial pun gitu, aku sering lihat gitu kayak misalnya ibu-ibu numpang tanya dong ASI booster yang bagus tuh apa ya gitu padahal dia nggak lagi membangun bisnis artinya apa ya memang sosial media ini tempat yang sangat bagus banget gitu untuk nge-share info gitu orang mencari dan membagi info di sosial media jadi kenapa enggak gitu ya kita manfaatin sosial media kita untuk membagi pengalaman kita
terus juga menciptakan sales dan akhirnya menjadi ladang usaha atau menjadi sumber income buat kita gitu. Jadi jangan malu-malu lagi pakai sosial media. Oke. Nah, ketika kita uh, menciptakan kisah di balik produk, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu pastikan video singkat dan jelas tidak lebih dari 1 menit. Ini penting banget ya teman-teman, kalau videonya udah terlalu panjang, udah males gitu ngelihatnya. Kalau kita belajar dari iklan di TV juga, iklan sebentar-sebentar aja ya. Kalau iklannya udah terlalu panjang, udah males gitu. Terus juga kenapa uh, jangan lebih dari 1 menit? Kalau menurutku sih, karena 1 menit itu udah ideal banget. Untuk feed Instagram pun memang maksimal waktunya ya, kecuali IGTV ya. Tapi kalau untuk feed Instagram itu kan cuma 1 menit aja. Dan untuk Instastory juga video yang bisa langsung masuk ke Instastory tanpa terpotong itu durasi maksimalnya 1 menit. Jadi menurutku memang 1 menit itu udah ideal banget. 1 menit atau 4 story Instagram gitu. Terus juga buat kisah yang personal dan punya arti mendalam bagimu. Ini jelas banget seperti yang Gisel udah jelasin tadi sebelumnya. Jadi based on our experience gitu, itu lebih menarik, lebih meyakinkan. Terus juga fokus pada hasilnya dan apa artinya untukmu. Kayak yang Gisel bilang tadi juga, pasti sebelum kita merekomendasikan satu produk ada masalah dulu. Nah, baru kenapa kita berani merekomendasikan produk? Ya karena dulunya kita punya masalah dan ternyata produk itu bisa jadi solusi. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya masalah yang sama dengan kita, ya mudah-mudahan juga bisa menjadikan produk itu sebagai solusinya juga gitu. Yang keempat, ini poin yang penting banget teman-teman. Tunjukkan semangat dan perasaanmu. Ini penting banget gitu. Jadi gimana ya, bayangin kalau misalnya ini gak usah produk dulu, gak usah produk dulu. Tapi kalau misalnya ya aku punya pengalaman, punya temen gitu ya, terus dia menceritakan satu makanan yang dia suka gitu. Dia ngomongnya gini, makanannya itu ya, gila enak banget. Sambelnya tuh, lu tahu nggak, sambal yang kayak kita masak sendiri di rumah. Itu enak banget beneran, wangi bawangnya tuh terasa gitu. Jadi pengen coba nggak juga nggak gitu. Iya kan, itu kan karena dia punya ekspresi gitu. Bayangin yang kayak, ya aku suka sih sama sambalnya, ya enak, enak. Kayak menurutku ya enak gitu. Mana yang lebih suka? Cara merekomendasikan produknya yang pertama atau yang kedua gitu. Pasti yang pertama kan. Berarti teman-teman kalau mau merekomendasikan produk harus banget semangat ya, harus ada ekspresi lah gitu, jangan datar gitu. Nah, ada juga hal yang harus diperhatikan, tapi ketika kita merekomendasikan satu produk, gitu ya. Yang pertama jangan overclaim, apalagi Oriflame ini kan bukan produk obat ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman punya pengalaman Oriflame ini bisa menyembuhkan apa gitu, misalnya menyembuhkan luka atau menyembuhkan apalah gitu ya, mendingan kita menceritakannya yang jujur, memang berdasarkan pengalaman kita, terus nggak usah seolah apa ya, nggak usah overclaim seolah-olah Oriflame ini tuh jadi obat gitu. Tapi yang memang permainan kata-kata juga penting banget ya teman-teman. Ketika kita menceritakan sesuatu, kata-katanya juga penting banget gitu. Jangan sampai orang merasa Oriflame itu jadi obat. Tapi bagaimana kita menceritakan ya Oriflame ini berdasarkan pengalamanku bisa mengurangi apa ya, bisa menenangkan misalnya gitu, bisa mengurangi apa gitu. Tapi jangan sampai overclaim lah, jangan sampai seolah-olah kita tahu banget soal medis padahal enggak gitu. Apalagi Oriflame juga kan bukan produk obat. Yang smooth aja menceritakannya, yang benar-benar real apa adanya aja gitu. Dan jangan menyampaikan info terlalu panjang ya. Tadi udah diceritain juga. Oke, next Pak. Nah, kalau kita udah cerita nih, ternyata menciptakan kisah itu perlu gitu kan. Nah, berarti ada yang perlu diperhatikan ketika kita menciptakan sebuah kisah. Ini biasanya menjadi apa ya? Menjadi challenge untuk orang-orang yang bilang, "Duh, aku mau sih gitu, tapi aku sulit berkata-kata." Misalnya gitu. Aku sulit bikin cerita di media sosial biasanya gitu ya.
Nah, teman-teman gampang banget sih sebenarnya kalau mau bikin kisah atau testimoni produk, nih langsung aja ada 4 poin yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah apa keluhan ketika kita sebelum kita mau menggunakan produk ini. Langsung aja dibikin poinnya gitu. Apa? Misalnya tadinya wajah kita kusam atau tadinya ketiak kita bau misalnya atau tadinya kaki kita pecah-pecah gitu. Oke, itu masalahnya, ya kan? Yang kedua, dari mana kita kenal produk ini? Misalnya diceritain sama temen atau uh, sering banget lewat-lewat di media sosial sampai akhirnya kita penasaran atau ngelihat artis merekomendasikan produknya gitu atau siapa apa gitu ya, teman-teman bisa bikin poin yang kedua itu. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa ceritain produk apa yang digunakan. Nah, tadi udah ada masalah, terus masalah ini, dari masalah ini teman-teman mulai mencari tahu apa solusinya, teman-teman dapatkan dari mana misalnya yang terus yang ketiga produk apa yang akhirnya teman-teman pilih. Dan yang keempat, apa hasilnya setelah teman-teman coba apa hasilnya gitu. Jadi mungkin pemakaian 2 hari, pemakaian seminggu, pemakaian sebulan, bagaimana nih progresnya ketika kita memakai si produk itu gitu. Silakan Pak, lanjut. Nah, Gisel mau cerita nih sedikit ya tentang pengalamanku dengan produk Oriflame gitu. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah salah satu dari banyak banget produk Oriflame yang aku suka. Karena jujur sih saat ini aku mostly ya apa yang produk yang Oriflame jual itu cocok di aku. Maksudnya kayak sesuai dengan kebutuhan kayak personal care, body care, apapun itu cocok gitu. Tapi yang paling berkesan di aku salah satunya adalah si skincare ini yaitu Optimals Even Out. Jadi sedikit ya sekilas aja tentang pengalamanku dengan wajahku yang before ini, teman-teman, ngelihatnya aja kepala gatel nggak? Maka sampai sekarang aja ngelihatnya kepalanya masih gatel. Jadi dulu aku punya pengalaman gonta-ganti skincare gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu peduli juga sama ingredient satu produk, terus juga nggak terlalu peduli juga sama apa ya BPOM-nya atau jurnal di baliknya atau apapun itu. Pokoknya kalau misalnya produk ini bisa bikin glowing, aku akan coba gitu. Dan ini juga hasil rekomendasi orang juga nih gitu. Jadi ngerekomendasi hati-hati juga ya. Ada yang ngerekomendasikan yang aneh-aneh, ada yang merekomendasikan yang benar dan kita harus jadi orang yang merekomendasikan yang benar gitu kan. Nah, ini dulu tuh parah banget wajahku karena akhirnya setelah aku konsul ke dokter spesialis jadi wajahku ini udah keracunan gitu ya. Keracunan skincare dan parah banget. Jadi aku sempat berobat ke dokter spesialis kulit. Jadi bukan ke klinik kecantikan lagi tapi ke spesialis kulit. Akhirnya aku di treatment ya sesuai dengan apa ya prosedurnya lah itu akhirnya radangnya reda gitu tapi aku tidak melanjutkan treatment di dokter karena waktu itu belum Oriflame jadi lumayan harganya gitu ya dan memang kan harus butuh waktu kalau treatment di dokter kalau aku bekerja tuh agak susah menyesuaikan waktunya tuh agak susah gitu. Nah, setelah radangnya reda, aku waktu itu kan kakakku sudah Oriflame gitu ya, dan memang udah sering dengar kalau Oriflame ini produknya alami gitu. Akhirnya aku mencoba lah produk Oriflame dengan apa ya, dengan harapan atau dengan alasan ya karena produk Oriflame alami. Udah itu aja pokoknya apapun yang aku letakkan ke wajahku ini yang penting alami udah jangan aneh-aneh lagi aja. Itu aja nggak ada ekspektasi mau glowing mau apa enggak yang penting aku kan namanya perempuan tuh harus ada perawatan wajah gitu kan nggak mungkin juga wajahnya nggak dirawat tapi ada rasa trauma untuk memilih perawatan wajah akhirnya aku pilih skincare Oriflame dengan harapan ya udah yang penting aku punya perawatan wajah alami udah titik gitu. Nah ternyata puji Tuhan dengan rutin memakai Optimals Even Out akhirnya teman-teman bisa lihat wajahku di after itu masih ada scars ya nanti itu pasti akan bisa dijelaskan lebih detail untuk kelas-kelas skincare. Scars ini kan memang butuh waktu ya untuk menghilangkannya apalagi hanya dengan menggunakan krim gitu ya kecuali kita treatment itu lebih cepat tapi kalau untuk menggunakan krim saja scars ini lebih
butuh waktu gitu. Dan apalagi memang aku harus banget ada jerawat rutin gitu. Jadi baru hilang nanti timbul lagi, hilang timbul lagi. Tapi kalau teman-teman bisa bandingkan, ini udah lumayan banget ya, yang before sama after tuh lumayan banget. Nah, kalau optimasi burnout ini kan ada di tahap performance skincare. Nah, kalau sekarang nih aku lagi coba untuk masuk ke advance skincare. Jadi ada beberapa item seperti night creamnya yang udah mulai aku ganti ke True Perfection gitu. Nah, si pengalamanku dengan optimasi burnout ini udah bolak-balik aku ceritakan di Facebook dan di Instagramku juga. Nanti teman-teman bisa main gitu. Maksudku itulah tindakanku untuk membuat testimoni produk itu ya benar-benar aku ceritakan kisahku di balik wajahku yang hancur ini sampai sampai hari ini seperti ini, ya aku ceritakan, aku buat kisahnya di platformku gitu. Dan itu juga bisa teman-teman lakukan gitu ya. Mungkin teman-teman bukan skincare, mungkin dengan deodoran, mungkin dengan food care gitu ya, dengan perawatan kaki gitu. Teman-teman bisa ceritakan, bikin kisahnya dan lalu di dibuat kisahnya di media sosial. Dan dari pengalamanku ini memang nggak sedikit sih orang yang penasaran dulu deh, minimal tanya-tanya gitu ya tentang skincare lalu akhirnya membeli gitu. Lanjut Pak. Ya, ini seperti yang aku bilang tadi. Jadi udah ada kisahnya, udah tahu, udah suka sama satu produk, lalu sebarkan di media sosial dengan uh, ini dia, dengan memperhatikan konten. Oke, jadi Gisel ini sudah menggunakan, oh, sebentar deh ya sebelum aku lanjut, suaraku masih kedengaran nggak teman-teman? Masih jelas, jelas Kedengaran, banget. jelas ya? Ya. Aku lanjut ya. Oke. Nah, jadi aku tuh pakai media sosial itu udah dari tahun 2009 kalau Facebook. Jadi aku termasuk yang aktif banget menyuarakan isi hati di media sosial gitu. Jadi dari dulu memang udah suka share foto, share status-status, curhat-curhat di media sosial. Emang dari dulu udah suka. Tapi nggak memperhatikan konten gitu. Jadi ya apa yang mau aku ceritakan, aku ceritain aja gitu. Tanpa disadari bahwa ternyata ketika kita memikirkan konsep yang mau kita naikkan gitu ya ketika kita share di media sosial itu pengaruhnya gede banget. Nah, konten kayak apa sih gitu yang memangnya harus diperhatikan ketika kita mau memanfaatkan media sosial kita sebagai lahan bisnis kita atau tempat kita untuk nge-share sesuatu. Emangnya apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah deskripsi singkat. Nah, untuk deskripsi singkat ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika kita misalnya mau bikin cerita, terus ceritanya agak panjang, katakanlah tiga paragraf, itu kayaknya udah cukup banget ya, tiga paragraf singkat ya, jangan tiga paragraf panjang-panjang banget. Nah, setiap paragrafnya itu kalau untuk di feed Instagram dan feed Facebook, teman-teman coba bikin 2 spasi. Jadi dikasih spare gitu antara paragraf 1 sama paragraf 2. Jadi orang yang ngebaca itu matanya nggak siwer gitu, nggak capek duluan gitu. Apalagi kan budaya membaca di Indonesia ini masih rendah gitu ya. Jadi kalau memang udah tahu budaya bacanya rendah, dibantulah audiensnya dengan memberikan tampilan caption yang nggak bikin capek duluan gitu. Karena aku sendiri lumayan males baca kalau itu udah terlalu tulisannya padat-padat banget gitu. Tapi kalau misalnya dikasih spasi-spasi itu lebih suka ngebacanya gitu. Yang kedua, jangan selalu promosi. Nanti ini ada penjelasannya di slide berikutnya ya tentang jangan selalu promosi ini. Tapi bukan jadi kalau misalnya kita udah niat banget nih media sosial kita jadi apa namanya tempat untuk membangun bisnis, bukan berarti 1 kali 24 jam isinya Oriflame terus ya, itu udah sama aja bikin orang males duluan gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas secara detail. Yang ketiga, selalu asli. Selalu ciptakan percakapan jujur tentang produk. Nah, ini tadi juga udah kita bahas ya teman-teman. Originalitas itu perlu banget gitu. Kalau misalnya kita mau ambil dari testimoni orang, usahakan selalu membuat source-nya atau sumbernya dari mana gitu. Itu penting banget ya. Karena
yang namanya cerita orang atau karya orang gitu. Itu penting banget untuk kita hargai dengan mengikut sertakan sumber dari mana kita ngambil gitu. Next, Pak. Nah, ini sebelum kita jelasin lebih lanjut lah ya tentang konten tadi. Kalau teman-teman bisa melihat nih ada dua gambar yang kiri dan kanan. Aku pengen dong mengetahui feedback dari teman-teman. Kira-kira yang lebih menarik di gambar kiri yang ada orangnya atau gambar produk aja nih yang sebelah kanan. Oke, kata Kak Lani, yang kiri yang ada orangnya, yang kiri juga yang ada orangnya. Ya, bener gitu. Ya kalau aku pun sekilas aja ngeliat set gitu, udah lebih suka yang ada orangnya. Kenapa ya? Karena ya gambarnya tuh lebih interaktif nggak sih? Lebih lebih menarik aja gitu untuk dilihat daripada satu produk yang didudukkan di mana sih ini? Di sofa kayaknya ya. Di sofa gitu, udah plek ketiplek aja gitu di sofa itu. Lebih menarik kalau ada orangnya. Ya kan? Kenapa? uh, ini juga jadi perhatian ya teman-teman, nggak mbak, ini loh, ini kayak menjadi concern aku banget sebenarnya karena Oriflame ini kan bisnis yang keren banget ya, keren banget gitu kalau kita main ke media sosialnya Oriflame di Instagramnya, terus juga nanti aku juga akan bahas tentang social media library yang disediakan sama Oriflame. Jadi Oriflame ini udah melakukan maksudnya makin kesini tuh bener-bener optimal banget gitu untuk membentuk satu branding diri perusahaan yang keren, kekinian, foto-fotonya selalu bagus, selalu clear gitu ya. Diusahakan banyak beauty shot. Jadi kalau misalnya mau menceritakan tentang masker, diusahakan maskernya di share estetik mungkin sampai orang itu nggak cuman baca caption aja tapi ngelihat gambarnya juga nyaman gitu. Jadi ini benar-benar jadi concernku sebagai beauty entrepreneur juga. Ayo dong kita nih para beauty membernya Oriflame uh, paling tidak mengarah ke sana dulu deh gitu ya. Kalau misalnya mau foto cari cari angle yang bagus, cari cahaya yang bagus, nggak harus kok selalu pakai tools yang bagus. Aku juga dulu memulai Oriflame dari toolsku handphone harga 2.300.000 dulu di awal-awal gitu. Tapi memang ada rasa ingin untuk jangan misalnya kita bisa pakai masker gitu ya, semuka-muka di foto gitu. Orang kan takut sih ngelihatnya. Misalnya masker muka terus foto cek gitu semuka, karena kan biasanya kalau kita foto pakai masker tuh nggak bisa senyum kan, mukanya pasti ketat, terus nggak pakai kira-kira mukanya satu muka gitu di foto ini, orang kan takut ngelihatnya, ada yang takut, ada yang malah pengen ketawa gitu, jadinya nggak imbang gitu sama branding diri yang mau dibikin sama Oriflame. Oriflame tuh udah bikin yang sebagus mungkin gitu. Jadi ayo ya, dari training kita ini aku ngajak banget teman-teman di beauty member nanti untuk komunitasnya juga kita bisa lebih lebih perhatikan gitu bagaimana kita membagikan foto-foto produk yang mungkin kita pakai yang enak untuk dilihat orang. Jangan sampai orang takut gitu loh ngelihatnya. Diperhatikanlah cahayanya, teknik pengambilannya. Belajar teman-teman dari YouTube, dari Pinterest. Aku juga begitu. Aku nggak bilang aku keren banget, nggak lah, masih jauh banget ya. Tapi memang jujur aku ada rasa ingin tahu, belajar. Oh ngambilnya tuh yang bagus tuh dari mana sih? Nah lihatlah dari Pinterest. Mungkin ditambahin properti-properti apa gitu dari YouTube gitu ya. Terus ambil referensi dari beauty influencer gitu yang udah terkenal di Instagram, selebgram gitu. Ambil ilmunya dari situ dan ayo kita sama-sama, ini nggak bisa dikerjain sama beberapa orang aja, tapi semua beauty member Oriflame tuh harus sama-sama menciptakan brand Oriflame ini, brand yang keren banget gitu, brand yang anak muda banget. Ya orang keren yang gabungnya di Oriflame gitu ya. Next Pak. Oke. Nah, di sini diberitahu
kombinasi konten yang bagus itu 80-20. Bahkan untuk training kita kali ini pun tidak dikatakan yang 80% adalah Oriflame. Justru yang 80% adalah konten gaya hidup. 20%-nya aja yang punya Oriflame, gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita 100%, atau jangan 100% deh, 80% tentang Oriflame, terus orang tuh jadi males ngeliatnya. Tapi ketika kita memasukkan gaya hidup kita, uh, aku juga belajar ya teman-teman untuk membuat ini, tapi teman-teman boleh banget lihat media sosialku, terutama di story-storyku gitu ya. Gimana sih orang bisa trust sama aku. Jadi kalau pepatah tak kenal maka tak sayang itu masih kepake banget sekarang. Orang tuh baru sayang sama kita tuh, baru percaya, baru kasih trust sama kita ketika orang mengenal kita. Nah, bagaimana orang mengenal kita? Dengan membiarkan mereka melihat gaya hidup kita, keseharian kita. Kalau misalnya kita adalah ibu rumah tangga gitu ya, ya kasih lihat kita sama anak-anak gimana, masak di rumah gimana, terus juga bagaimana mengatur waktu antara mengerjakan oriflame sama keseharian gitu. Terus juga kita kasih tips-tips, boleh tips kecantikan yang relate sama Oriflame, boleh juga tips apa ya, kalau baru tadi pagi tuh aku tips untuk menyimpan cabai di kulkas gitu, atau tips apa gitu. Sebenarnya kan kalau tips-tips ini kenapa sih harus dibikin, kan itu nggak relate sama Oriflame gitu. Tapi penting teman-teman, karena uh, memang sekarang ini tren itu ya seperti itu. Kalau teman-teman yang suka ya ngelihat vlog-vlog artis, kenapa sih kita kepo banget orang groceries aja, belanja ke mall aja kita kepo, kenapa? Ya karena memang udah zamannya kayak gitu loh. Orang belanja di mall, orang nonton, itu viewersnya sampai ratusan ribu. Kayak ngapain kan sebenarnya kita nontonin orang belanja di supermarket gitu. Tapi menarik nggak? Menarik lah, aku sendiri suka kok ngelihatnya gitu ya. Jadi memang udah trennya kayak gitu sekarang. Nah, mumpung itu jadi tren, kenapa nggak dimaksimalin teman-teman gitu? Bahkan ya temenku aja, teman-teman lamaku bilang, teman-teman tetap update ya di media sosial gitu, karena aku bisa jadi tahu kabar kalian dari media sosial. Media sosial tuh sekarang sepenting itu kok gitu. Jadi kenapa nggak mau berbagi konten gaya hidup kita? Dan ternyata ya ketika kita berbagi konten gaya hidup, kalau buat aku pribadi, aku secara personal juga berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Kenapa? Karena kan aku mulai membiasakan diriku untuk apa ya, gaya hidupku tuh kan terbuka gitu, orang bisa lihat. Nah, pasti aku ingin selalu improve menjadi lebih baik, bukan pencitraan ya, tapi secara sadar aku ingin um, improve ke arah yang lebih baik, supaya ketika aku nge-share itu di media sosial, nge-share gaya hidupku di media sosial, orang bisa suka, orang bisa terinspirasi, dan orang juga bisa diberkati lah gitu ya dari gaya hidup yang aku share. Nah, sisanya yang 20% kita boleh nge-share konten dari Oriflame. Ini banyak banget sih yang bisa kita share tentang kayak yang Pak Ari bilang tadi, tentang keberlangsungan Oriflame, tentang bagaimana Oriflame concern banget sama kesehatan, tentang concern banget sama lingkungan, terus juga ahli-ahli di baliknya, terus juga company profile-nya, profil perusahaan gitu ya. Terus juga apalagi ya yang bisa di-share dari Oriflame, banyak banget. Kalau misalnya main ke OEC, kita bisa share tentang OEC, ada working space-nya. OEC letaknya di tengah kota ya, di jantung kota Medan, di gedung besar gitu ya. Itu kan memang salah satu usaha Oriflame untuk membentuk brand yang bagus ya. Kenapa nggak kita naikkan gitu loh. Jadi kalau main ke kantor jangan cuman main bilangin lu lagi ambil produk, jangan cuman itu, jual gitu loh. Itu working space yang keren itu, kantornya yang bersih itu, yang nyaman, yang full AC, itu harus dijual sih gitu. Jadi itu juga bisa masuk dalam 20% hal yang di-share gitu. Next, Pak. Nah, ini beberapa hal yang perlu disebarkan. Ini ada social media library, ada sampel produk, review produk, dan tip and tutorial kecantikan. Kita mulai dari social media library dulu. Silakan, Pak. Nah, jadi
teman-teman langsung main ke Kumulusnya ya, cari social media library. Di sini tuh uh, difasilitasi sama Oriflame. Ini ada dikasih lihat caranya ya di video ini, teman-teman bisa login dulu ya kan, masukin nomor konsultan, masukin passwordnya, silakan login. Terus teman-teman bisa lihat, klik aja bisnis saya, nanti ketemu itu ada yang namanya perangkat bisnis, lalu masuk ke social media library. Teman-teman akan melihat jebret ya foto-foto yang udah dibikin sama Oriflame, bagus banget. Bahkan kita bisa search ya keywordnya, misalnya kita mau cari apa gitu, misalnya kita mau cari nutrishake, kita mencari milk and honey, apa aksesoris, teman-teman bisa ambil. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nih, bahkan ada yang untuk program-program Oriflame terdekat tuh kayak Beauty Entrepreneur Summit ke Bangkok ya, yang di cancel dan jadi uang masuk untuk kita semua. Nah ini tinggal di share aja nih kayak gini, jadi nggak ada alasan lagi ya buat kita aduh nggak tahu mau nge-share apa gitu. Oriflame udah sediakan konten yang bagus banget, tinggal main aja ke social media library-nya, monggo langsung dibuka Kumulusnya. Kumulus bisnis saya, terus perangkat bisnis, nanti ketemu social media library. Nah, ini sampel produk. Jadi kalau teman-teman udah punya produk ya, udah punya produk itu bisa dikasih sampelnya sama orang. Gitu. Kayak misalnya ini ada sheet mask atau kayak parfum kan juga ada yang vial parfum itu ya, atau misalnya teman-teman mau ngasih sampel lipstick color box gitu. Itu bagus banget sih. Jadi kita kita kakak pakai lipstick apa, kakak suka pakai lipstick apa, atau misalnya suka pakai sheet mask apa, aku suka banget loh pakai sheet mask gitu, aku pakai sheet mask yang ini, mau nggak kakak coba satu, nanti kakak rasain gimana apa pengalaman setelah pakai produknya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya sampel produk, kita bisa ikutin pertemuan-pertemuan langsung. Sayang banget ya, ini di pandemi sih memang tuh di Anas pertemuan langsung itu udah minim banget. Kita doakan lah pandemi ini bisa segera selesai, jadi bisa cepat-cepat ada beauty class lagi di komunitas maupun di OEC. Jadi teman-teman yang mungkin bawa non-member bisa langsung suruh mereka untuk cobain produknya. Next, Pak. Nah, ini menyebarkan review di media sosial. Nanti aku akan jelasin lebih detail lagi. Tapi aku sendiri memilih untuk review. Aku sendiri merasa review produk ini salah satu cara yang paling efektif deh untuk merekomendasikan produk gitu. Untuk membuat testimoni produk ini, review produk ini salah satu cara yang paling efektif. Tapi nanti akan aku jelasin di slide selanjutnya. Kita next dulu, Pak. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat tips dan tutorial dari Beauty Edit ya. Sama juga teman-teman bisa lihat dari Kumulusnya. Ada tips-tips dan tutorial yang bisa teman-teman lihat. Misalnya nih, bagaimana cara memakai apa sih concealer yang bagus kayak gitu-gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari Kumulus kita di Beauty Edit. Nih, bisa dilihat nih ya tampilannya kayak gini ya. Jangan malas-malas untuk buka Kumulusnya karena udah lengkap banget, kayak aku bilang Oriflame itu udah support banget supaya semua beauty membernya itu jadi keren. Jadi tinggal kita lagi nih mengeksekusinya bagaimana gitu. Nah, next Pak. Ini dia sebarkan konten-konten Oriflame ya, teman-teman bisa sebarkan katalog-katalog, udah ada katalog PDF kan. Nah, teman-teman bisa pakai untuk aku setuju banget nih kalau tips singkat. Cukup tanya, apakah kamu sudah lihat katalog terbaru? Nah, kalau sama, aku juga gitu, tapi bahasanya kurang lebih kayak, Kak, aku kasih katalog ya. Kalau aku sih nggak nanya ya, aku lebih kayak, Kak atau Bang gitu, atau Dek, aku kasih katalog ya. Lihat-lihat dulu. Nanti kalau misalnya ada yang lagi perlu, lagi pengen dibeli, nanti kabarin aku. Nanti aku tanya lagi boleh ya gitu. Aku lebih kayak gitu sih. Jadi langsung ngasih, terus biarkan mereka melihat-lihat, karena kan kita sendiri pun ya produk apapun kalau ada katalog tuh kayak penasaran pengen lihat kan gitu, kayak ada apa sih gitu. Masalah beli nggak beli urusan nanti, yang penting dia udah lihat dulu katalognya. Next, Pak.
Nah, kalau yang bisa lakukan adalah pendekatan personal tuh ya. Kalau teman-teman bisa lihat, aku ada pakai bahasa Karo untuk teman-temanku. Terus juga aku ada untuk teman-teman cowok gitu ya. Aku juga melakukan pendekatan yang maksudnya yang memang benar-benar gaya bahasa kita gitu, nggak usah kaku banget gitu yang kayak nggak usah bilang aku pengen jual ini nih, kamu pengen lihat nggak usah gitu. Kalau misalnya saudara atau teman dekat ya langsung aja gitu secara pendekatan personal, mungkin bisa pakai bahasa daerah, mungkin bisa pakai ketawa-ketawa gitu. Soft selling lah gitu ya, jangan jangan terlalu kaku gitu. Nah, yang kalau gambar yang itu yang dari DM potongan DM Instagram tuh gambar yang pojok kiri atas, teman-teman bisa lihat orang beli produk sama aku ketika aku unboxing. Jadi teman-teman kalau beli produk ya, misalnya produknya diantar rumah atau produknya diambil di OEC, jangan males-males untuk unboxing. Ketika teman-teman unboxing, teman-teman bisa menceritakan satu persatu produk itu dengan jelas. Ya, misalnya produk ini dibeli untuk ini nih aku lagi pengen cobain produk yang ini karena aku penasaran banget. Nih katanya produk ini bisa begini 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 begini. Misalnya kayak itu tuh aku lagi kalau digedein ya, itu aku lagi menjelaskan si Lash and Brow Booster yang baru dari produknya On Color. Ya, jadi aku cerita nih aku lagi penasaran banget sih pengen cobain produk barunya Oriflame, jadi penasaran pengen coba gitu kan. Jadi aku share dan ternyata menjadi sales gitu, menjadi penjualan, menjadi orderan buat orang lain kan orang penasaran. Nah, selain dari situ teman-teman juga bisa cerita betapa jualan Oriflame tuh mudah gitu ya. Jadi misalnya teman-teman bisa bilang ini orderan orang gitu. Ternyata jual Oriflame tuh mudah ya, atau misalnya ini orderanku gitu. Enak banget kan kalau produk sehari-hari bisa jadi bisnis kita, kita bisa berbisnis produk yang memang kita pakai juga gitu. Ada diskon membernya, uh, ada apa bisa dapat hadiah langsung, kita juga bisa dapat poinnya. Aduh enak banget deh Oriflame gitu. Jadi sambil unboxing tuh banyak banget yang bisa diceritakan, termasuk juga packaging Oriflame yang bagus, itu bisa semua diceritakan di unboxing. Jadi cus langsung sering-sering unboxing produk dengan cara yang oke gitu. Silakan Pak, lanjut Pak. Nah, ini aku sering sering nge-review ya. Teman-teman nanti main deh ke media sosialku. Aku biasanya bikin IGTV untuk mereview hair care. Kayak aku ada nge-review Elio dan Hair X. Aku sambil catokan di situ. Terus juga aku beberapa kali bikin tutorial makeup. Dan kalau teman-teman lihat gambar yang paling kanan itu ada yang aku lingkarin. Aku sering banget nge-review produk di story gitu. Aku sering banget nge-review produk di story, terus aku bikinkan itu apa namanya highlight gitu ya. Jadi kalau misalnya aku kebetulan punya produknya dan misalnya produknya lagi promo, tuh langsung aja aku bikin video, aku storyin. Kenapa teman-teman? Jadi ini aku mau kasih gambaran sedikit. Kalau misalnya kita mau mereview foundation gitu ya, foundation. Terus kita cuma pegang-pegang produk, terus kita bilang nih produknya bagus banget, suka banget. Jadi ini produknya tinggi mineral, bagus, nggak berat segala macem. Ini coveragenya medium to high kayak gitu misalnya ya. Ya orang kan cuma denger omongan aja gitu. Tapi coba deh, misalnya teman-teman, apalagi teman-teman nih yang mukanya nggak ada scarsnya kayak aku ya, harusnya lebih pede. Misalnya rapatin wajahnya ke kamera. Nih ya teman-teman, aku mau coba foundation nih. Terus aku ambil sedikit gitu. Terus kita swatch kan ke wajah kita. Set. Tuh teman-teman bisa lihat ya bedanya yang udah pakai dengan yang belum pakai. Ini teman-teman bisa lihat coveragenya tuh kayak apa gitu, real gitu ya. Jadi orang bisa ngeliat produk itu waktu dipakai itu kayak apa gitu. Atau misalnya kayak yang sering aku lakukan, teman-teman ini kan aku punya bibir yang cenderung gelap nih gitu. Aku mau coba dulu ya lipstick ini bisa nggak sih pigmentasinya gimana sih untuk orang yang punya bibir gelap kayak aku. Nih ya kita liatin. Nih aplikatornya bagus banget nih, cocok banget nih buat aku yang nggak terlalu pinter untuk pakai lipstick rapi misalnya gitu. Terus aku swatch, lihat dong teman-teman ini sekali swatch aja untuk orang yang bibirnya gelap langsung keluar warnanya pigmentasinya bagus padahal harganya nggak terlalu mahal nih lihat kayak gitu. Jadi ketika kita mereview
itu lebih lebih apa ya, lebih meyakinkan orang, ya bukan cuma yakin, ya memang karena orang bisa lihat langsung ketika dipakai, diaplikasikan dia kayak apa ya, jadi orang mau beli gitu. Ya rajin-rajin nge-review. Nah yang perlu diperhatikan kalau nge-review, usahakan cahaya cukup. Kalau memang kamarnya cahayanya nggak terlalu bagus, review lah di luar rumah gitu ya Pak. Pokoknya kayak ya menarik dilihat orang, jangan asal-asalan karena kan memang tujuan dari nge-review ini kalau buat aku tuh ada banyak. Yang pertama supaya orang beli produknya, dan yang kedua ya supaya orang tahu ketika kita mempromosikan Oriflame, kita mempromosikan dengan cara yang profesional, dengan cara yang bagus, nggak asal-asal gitu. Memang niat ya Oriflame ini ya bisnis profesional gitu. Lanjut Pak, sebarkan promo dan produk terbaru ya, balik ke apa namanya, balik ke materi Sarpio kita, yaitu sebar, share gitu ya. Teman-teman silakan sebarkan promo dan produk terbaru. Keren banget bisnis kita ini, setiap bulan ada produk baru, bayangin keren banget gitu. Jadi silakan di-share. Aku seneng banget bulan ini banyak banget produk baru ya nggak sih? Aduh seneng banget deh, kayak Divine yang limited edition, terus juga body oil, terus si Milk and Honey yang limited edition gitu. Terus juga ada yang si booster untuk lash and glow itu tadi, lipstick Giordani Gold. Duh, itu bener-bener deh harus kita maksimalkan banget nyebarinnya gitu ya teman-teman. Kita harus nge-grab pasar kosmetik. Semangat, ayo kita beauty member Oriflame, semangat nge-grab pasar karena produk kita udah bagus banget. Produk kita tuh udah bagus banget, dan uh, satu-satunya cara Oriflame untuk nge-share itu namanya ini adalah bisnis direct selling, ya kita gitu, namanya direct selling kita. Nah kalau kita nggak optimal menyebarkannya, ya nggak bisa lah itu tersebar secara baik produk-produk yang udah keren banget yang dikasih sama Oriflame itu. Jadi kita nih sebagai beauty member Oriflame, ayo bersama-sama kita dengan semangat ya mempromosikan Oriflame kita ini supaya orang bisa lihat kalau produk-produk Oriflame itu keren banget, up to date banget gitu. Lanjut Pak. Ini tips saat menyebarkan ya, kembali lagi diingatkan teman-teman, sebarkan kisah di balik produk, ya ini udah bolak-balik diceritain dari tadi, bikin kisah yang menarik, yang seru, yang real, yang jujur ya, untuk orang bacain jujur, tetap jujur, tapi tetap menarik juga gitu. Jangan sampai orang ngantuk gitu ya, baca kisahnya. Yang kedua, latih, ini juga penting banget. Kalau pertama-tama masih kaku, it's really okay. Belajar terus sampai akhirnya teman-teman tuh merasa ya gue beauty influencer gitu. Aku tuh ya aku influencer, aku akan menginfluence orang dengan produk-produk yang aku pakai, dengan pola pola hidupku, aku akan menginfluence orang, dan itu baru bisa kalau rajin-rajin dilatih gitu. Terus ini ya, sebarkan konten secara rutin alias konsisten. Kalau bulan nggak usah gini loh, kadang-kadang tuh kita terjebak di mau bikin konten bagus, kesibuk kesibukan atau kelamaan mempersiapkan konten bagus, akhirnya 1 bulan cuma ada 1 konten aja. Emang bagus sih, tapi 1 bulan cuma ada 1. Saking saking pengennya konten bagus malah nggak konsisten. Jangan ya teman-teman, harus konsisten, harus buka toko setiap hari. Media sosial itu adalah tokonya kita, toko gratis, bayangin nggak bayar uh, bulanan apapun, ya cuman kuota doang gitu. Nah bukalah tokonya setiap hari, jangan mut-mutan gitu buka tokonya. Terus dengarkan tanggapan yang kamu dapatkan. Kalau bisa memang secara rutin nanya ke teman-teman deket. Ada beberapa yang belum Oriflame, terus aku suka tanya tanggapan mereka. Gimana sih menurutmu personal branding yang sedang aku bangun di Oriflame, di media sosial tuh gimana menurutmu? Nah, aku sering tanya tanggapan, minta review produk. Jadi kalau udah jual produknya supaya kita mendapatkan customer loyal, jangan lupa untuk minta review ketika mereka sudah pakai produknya, dan gunakan foto dan video. Jadi jangan cuma tulisan ya. Visual itu emang bagus banget. Oh ya, satu satu lagi. Aku juga punya sosial media platform TikTok ya, kalau teman-teman tahu. Cuman memang nggak terlalu aktif di situ. Tapi kalau yang aku pelajarin kenapa TikTok ini bisa heboh banget gitu ya, karena memang audionya dapat, visualnya dapat gitu. Jadi orang suka ngelihatnya. Itu jadi catatan penting sih buat kita untuk memainkan audio visual ini dengan sebaik-baiknya gitu. Lanjut Pak.
Iya, sebarkan dengan passion, benar sekali. Mungkin bisa apa ya, harapannya aku nggak salah, tapi mudah-mudahan aku dari tadi cerita secara passionate itu bisa sampai energinya ke teman-teman, karena itu penting banget. Kita adalah apa ya, kita adalah influencer, kita adalah entrepreneur yang bergerak di media sosial ya, kalau bisa aku bilang. Kalau kita nggak mengerjakan secara passion ya, orang juga akan lemes juga gitu ngelihatnya kan. Harus semangat, harus energik, harus powerful, terus nyatakan perasaan kita, semangat kita. Lalu udah dibahas ya, jadi diri sendiri, nggak usah ikut-ikutan orang. Kalau misalnya mau cari referensi silahkan, tapi tetap harus otentik ya, harus tetap jadi diri sendiri. Want to know itu penting banget, kayak aku bilang, mulai deh cari-cari aplikasi-aplikasi apa kek gitu, referensi-referensi beauty vlogger apa kek gitu, mereka ngapain, apa yang mereka kerjakan, atau terus itu diaplikasikan ke dalam bisnis kita ini. Terus dengarkan dan beri pertanyaan, ini juga udah dibahas tadi, dan temukan keinginan dan kebutuhan orang lain. Nah, biasanya sih keinginan dan kebutuhan orang lain ini bisa jadi mirip-mirip dengan kebutuhan dan keinginan kita. Jadi mesti peka banget ya teman-teman. Kira-kira sekarang tuh pasar tuh lagi suka pakai apa sih? Lagi seneng pakai apa sih? Gitu. Harus harus namanya kita pebisnis, entrepreneur tuh harus dirangsang terus jiwa sense of bisnisnya. Gisel pun masih belajar, tapi uh, Gisel pun masih belajar banget, dan ya belajar bisa dari mana aja. Sadar banget ini bisnis yang menjanjikan, ya harus harus cari tahu gitu sama bisnisnya. Next, Pak. Di Oriflame kita tidak hanya menciptakan penjualan, tapi juga membuka hubungan. Ini benar banget ya teman-teman. Makanya tadi dari training kita pun dikatakan 80% konten kita adalah pola hidup tentang keseharian kita. Supaya apa? Supaya orang sayang sama kita, supaya orang trust sama kita gitu. Jadi ketika kita merekomendasikan produk, ketika kita merekomendasikan success plan-nya, ya orang suka gitu, karena sudah ada hubungan baik yang tercipta. Nah, dari hubungan yang baik yang tercipta itulah lebih gampang lagi menciptakan penjualan, karena kita bukan ini ya, bukan online shop gitu. Kalau online shop kan ya udah dia jual, orang beli gitu, nggak usah ada hubungan baik pun nggak apa-apa. Tapi Oriflame ini adalah uh, bisnis hubungan juga gitu. Jadi memang perlu banget untuk membuka diri kita terhadap orang supaya tercipta hubungan yang baik. Next, Pak. Oke, bisa sampai di slide yang terakhir. Ini ada sesi tanya jawab nggak ya, Pak? Yes, kita masih punya waktu sampai jam 5, jadi kita masih punya waktu sekitar 40 menit ya untuk tanya jawab, Mbak Gisel. Yes. Oke, terus ya ini ada pertanyaan pertama langsung nih, Pertamax nih dari Mbak Erika. Ini mungkin teknis banget nih, Mbak Gisel. Untuk mengedit video pakai aplikasi apa kalau Mbak Gisel? Aku kalau video, the one and only InShot aja sih kalau aku mah. InShot. Oh, InShot, oke. Iya, InShot. itu Ada, aja. ada ini nggak sih kayak referensi? Mungkin pernah coba yang lain, tapi kayaknya lebih gampang yang InShot. Ada pengalaman gitu nggak? Banyak sih aplikasi serupa tuh, banyak sih Pak. Setauku yang Hmm. teman-teman bisa dapatkan gratis di media sosial tuh Viva Video, juga ada itu aja sih, Viva Video sama InShot sih yang aku paling tahu untuk apa namanya, untuk edit video gitu. Tapi aku udah nyaman pakai InShot. Sebenarnya ini kurang lebih sih, sebenarnya mirip-mirip. Fiturnya di dalam Okay. tuh mirip-mirip gitu. Tapi untuk kita yang masih pemula, Hmm. InShot tuh udah cukup banget, udah cukup lengkap banget sih. Tinggal di otak-atik aja di dalam mau diapain. I see. Oke. Terus sebelum dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan kedua. Aku mau nanya dulu nih sama Mbak Gisel. Silakan Pak. Terkait dengan mungkin teman-teman juga ada yang pengen tahu kali ya. Tadi Mbak Gisel kan sempat menyebutkan mengenai apa sih namanya, bagaimana membuat konten yang bagus ya, mulai dari deskripsi yang singkat, terus kemudian say it when you mean it, benar-benar yang jujur gitu kan. Nah, aku mau nanya dong, Mbak Gisel sendiri kalau bikin konten itu ada jadwalnya kah, atau memang istilahnya bukan terjadwal tapi kapan pengen bikin konten di situ dibuat? Gimana Mbak Gisel? Eh, jadi kalau misalnya konten untuk Oriflame-nya, kayak misalnya aku pengen bikin konten Oh, oke, oke. tutorial makeup misalnya gitu, itu kan butuh persiapan ya Pak, Ya, gitu. betul.
Nah, kalau itu harus ada jadwalnya sih, gitu. Hmm. Dan itu kan memang tidak setiap hari kita lakukan ya. Jadi Ya. kalau misalnya kita mau bikin tutorial, itu harus ada jadwalnya. Atau kalau misalnya kita Hmm. pengen bikin beauty shop, misalnya mau foto pakai produk, tapi yang profesional gitu, yang pakai Oke. lighting atau misalnya tempatnya yang kita udah pengen di mana, outdoor atau indoor, itu pasti Hmm. ada jadwalnya. Tapi Hmm. kalau untuk seperti yang dibilang tadi, konten 80% Ya. pola hidup, ya namanya pola hidup itu kan sesuai dengan seberjalannya kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, Jadi betul. memang itu aku share setiap kali gitu. Jadi apapun yang memang, jadi memang sebelum kita nge-share tentang hidup ini, kita harus membagi dulu yang mana yang boleh dipublish, yang mana yang privacy. Ya Ya. selama itu adalah hal-hal yang boleh dipublish, ya aku akan publish gitu. Jadi kayak tanganku ini udah, jadi selama aku merasa jadi tanganku ini udah terbiasa banget untuk tahu di mana letak kamera dan video di handphoneku. Jadi hal-hal apapun tuh bisa cepet abadikan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang konten sehari-hari itu ya sehari-hari Pak, nggak ada jadwalnya. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak mereview produk pun jadwalnya ada, jadwalnya apa? Setiap hari gitu ya. Oh, oke. Uh, Sedapat mungkin produk yang kita pakai. Tapi kalau untuk yang konten-konten yang profesional yang butuh persiapan ya pasti ada jadwalnya Pak, pasti dijadwalkan sih. Oke, good. Berarti istilahnya konten yang dengan persiapan yang cukup banyak itu ada jadwalnya, nggak bisa langsung dadakan ibaratnya ya. Oke, tapi kalau setiap hari pasti posting ya. Harus Pak, nggak boleh ya. Nah, Nggak oke. boleh Oriflamer story-nya sepi. Nggak boleh. Mantap, mantap. Ya, ya, aku setuju juga. Tiap hari memang harus posting. Apalagi kalau kita bicara, kita mau merekomendasikan produk atau bahkan bisnis kita gitu ya. Mm-mm. Sip, sip. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Maria Yanti Erlina. Mbak Gisel punya tips atau kata-kata yang bagus nggak untuk mengajak orang gabung di bisnis Oriflame ini? Gimana Waduh, tanggapannya? ini kalau aku sih nggak punya template ya, nggak Uh, punya kata-kata baku gitu untuk untuk ngajak orang. Tapi sedikit nih kalau aku misalnya offline dulu ya. Misalnya aku lagi beli apa gitu, beli makanan apa, aku pasti ngajak ngobrol dulu sih. Ini kalau offline. Jadi aku ngajak ngobrol dulu, terus aku tanya-tanya, gimana sih Mbak, kakak perlu nggak, atau abang, Mbak, cowok juga misalnya, perlu nggak sih kira-kira bisnis tambahan? Aku loh sedang mengerjakan Oriflame yang aku kerjain dari handphone aja, misalnya gitu. Nah, jadi gini Pak, aku walaupun offline, pasti akan aku arahkan ke media sosialku juga orang yang aku rekrut secara offline itu gitu. Jadi kayak main ya nanti ke media sosialku, lihat-lihat gimana caraku mengerjakan Oriflame gitu. Nah, itu kan aku lakukan hampir setiap hari ya. Jadi berarti hampir setiap hari ada orang yang main ke media sosialku. Nah, kayak aku bilang tadi, kalau media sosialku tidak setiap hari aktif, aku mau ngasih lihat apa sama orang yang udah aku ajakin tadi secara offline itu gitu. Jadi hmm. aku memang ngajak secara offline, tapi pasti aku arahkan ke online juga karena uh, orang tuh bisa lebih mengikuti keseharian kita tuh dari story-story atau dari feed yang kita share gitu. Terus baru deh seminggu aku ajakin secara offline, udah seminggu kira-kira aja gitu, udah kira-kira dia udah ngeliat story-story kita, baru aku ajakin, Kak tertarik nggak untuk join Oriflame gitu. Jadi kebetulan aku bukan tipe orang yang panjang-panjang sih Pak, kalau ngajakin orang tuh nggak pakai kata pembuka penutup gitu. Jadi aku memang membangun personal branding dulu di media sosial, lalu atau aku misalnya melihat dulu kebutuhan dari target marketku itu apa, Ya. atau misalnya aku puji dulu, let's say kakak pasti cocok banget di bisnis ini karena aku udah ngelihat media sosial kakak tuh berpotensi banget, misalnya gitu Pak. Jadi aku bukan tipe Hmm. panjang lebar untuk ngajakin orang, tuh nggak ada template tersendiri sih. Oke, ya. Mungkin Udah aku benar bisa menjawab ya. ya, terjawab. Dan memang untuk tambahan buat Mbak Maria Yanti Erlina, sebenarnya tidak ada kata-kata atau bahasa Mbak Gisel itu template. Kata-kata yang bagus seperti layaknya kayak mantra gitu ya. Untuk mengajak orang pasti gabung di bisnis ini kalau ngomongnya begini, itu sebenarnya nggak ada. Tapi yang aku mau highlight adalah dari apa yang Mbak Gisel sampaikan hari ini, yang juga bisa dipelajari sama teman-teman. Penting sekali untuk membangun hubungan ya teman-teman. Jadi
karena bisnis social selling atau bisnis direct selling itu nggak akan bisa jalan kalau bangun hubungannya nggak jalan gitu loh. Karena ini bisnis yang benar-benar perlu trust. Orang belanja, orang join, orang mau jalanin bisnisnya itu harus ada trust yang dia letakkan kepada orang lain. Ya, jadi Oriflame sebagai perusahaan itu sebenarnya adalah fasilitator. Yang benar-benar trust itu ditempatkan adalah kepada si yang mengundang, satu kepada upline alfanya atau alpha leadernya. Ya, jadi untuk Mbak Maria nggak ada kata-kata yang bagus, kita yang harus cari tahu dia ini kebutuhannya apa. Kenapa dia harus jalanin bisnis Oriflame. Nah, itu kan berarti harus kenal dulu orangnya. Kan begitu. Itu mungkin tambahan buat Mbak Maria ya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian pertanyaan dari Mbak Rita Saragih. Nah, kalau ini lebih ke arah produk nih, apa namanya? Mungkin Mbak Gisel punya tips atau apa gitu ya. Ini sering juga sih dibahas sebenarnya. Mau tanya, kalau customer mau beralih dari skincare dokter ke Oriflame itu berhenti berapa lama untuk pakai produk Oriflame? Mungkin Mbak Gisel bisa cerita dari experience-nya. Oke, kalau aku selalu merekomendasikan 10 hari sampai 14 hari sih kalau aku, Pak. Oke. Ya. Baik. Itu aja kan? Yes, itu aja betul. 10 sampai 14 hari ya Mbak Rita Saragi, semoga menjawab. Terus Mbak Maria Florentina bertanya nih, kalau Kak Gisel mau branding itu dicatat dulu atau gimana Kak? Karena aku lihat medsosnya Kakak rapi banget, bahasa-bahasanya dan foto-fotonya pun mantap. Makasih, makasih Kak. Aku dicatat Pak. Jadi kalau notes di handphone itu, notesku tuh penuh dengan catatan gitu. Karena kadang-kadang inspirasi itu nggak selalu datang. Maksudnya tiba-tiba misalnya ngelihat orang jualan apa gitu. Ih, aku pengen angkat cerita tentang ini gitu kan. Nah, aku biasanya catat. Terus kalaupun aku share di Instastory gitu, kalau misalnya kayak cerita-cerita panjang gitu ya, kayak misalnya aku bikin hashtag kata Gisel gitu. Aku punya hashtag itu, nah itu biasa aku catat dulu gitu. Walaupun banyak yang spontan juga. Kalau menurutku sih hal-hal yang spontan itu mungkin karena udah terlatih ya, karena memang membangun bisnis di media sosialnya udah dari tahun 2017 gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kayaknya bahasa aku kurang menarik, gaskan aja gitu. Silahkan aja gitu. Karena kan nanti akhirnya belajar sendiri. Oh, sebentar. Dulu tuh di awal-awal tuh fotoku ya gitu juga, fotoku nggak bagus, kata-katanya kayak bosen, lama-lama kan belajar di situ gitu, belajar yang kayak dulu kayaknya kurang kalau pakai kata-kata ini kurang bagus ya gitu, belajar di situ gitu. Jam terbang tuh mempengaruhi banget kalau menurutku, tapi aku pun sampai saat ini masih pakai notesku masih penuh banget sama caption. Iya, sip, itu bagus banget. Kalau aku boleh tambahin buat Mbak Maria, memang kita nggak akan pernah tahu konten itu akan bagus atau tidak sampai kita benar-benar memposting. Ya kan? Kalau Mbak Gisel bilangnya tadi gaskan aja kan gitu. Aku juga setuju di situ. Aku juga setuju karena aku juga baru menekuni konten itu dari bulan Mei lah gitu ya. Ada konten yang memang engagementnya sedikit, ada konten yang memang engagementnya tinggi gitu ya. Tapi dari situ kita bisa belajar ke depannya konten seperti apa sih yang bagus, yang relevan gitu ya, yang memang paling banyak diminati. Terus kemudian parameternya juga apa? Apakah cuma dilihat likersnya doang atau memang ada interaksi dan lain sebagainya. Jadi dan memang aku setuju dengan yang Mbak Gisel bilang, itu kalau mau bikin konten itu memang harus ada preparation, konsepnya gimana. Dan betul bahwa inspirasi itu bisa datang kapan aja, dan karena dia bisa datang kapan aja itu bisa dengan gampang lupa. Jadi lebih bagus dicatat ya. Lebih bagus dicatat. Aku juga punya notes di handphoneku juga beberapa judul-judul konten gitu ya. Ketika dia datang inspirasi langsung catat. Jadi pas nanti dibutuhkan, aku tinggal lihat catatannya. Oh iya, aku pernah nyatet untuk konten ini dia topiknya seperti itu. Sip. Kemudian Mbak Leni Mustika Dewi, pendekatan kakak di medsos berapa lama ya sampai akhirnya kakak menerangkan kalau Oriflame itu ada peluang yang bagus? Aku menerangkan di Oriflame ada peluang yang bagus tuh setiap hari dari Instastoryku. Gitu. Jadi baik dari produknya maupun success brand-nya itu, nah itu dia kenapa kita harus setiap hari posting. Jadi gini loh teman-teman, kalau misalnya kita ada kelas training basic training gitu ya, itu kan kayak misalnya hari ini kita 2 jam
mendengarkan tentang Oriflame, tentang produknya apa segala macam itu kan butuh waktu 2 jam gitu. Dan nggak mungkin teman-teman ngerekam percakapan ini terus di-share sama orang. Nggak bisa gitu. Jadi memang yang harus kalau kita mau menjelaskan Oriflame tuh harus setiap kali, setiap hari gitu, baik dari produknya maupun success plan-nya harus setiap hari. Jadi kalau orang kalau kita mau follow up orang ya tinggal enak aja gitu loh, karena udah ada perasaan ya aku udah menjelaskan ini setiap hari dari media sosialku, tinggal akhirnya di follow up aja. Nggak mungkin lah kita misalnya ngechat orang, misalnya aku ngechat Kak Leni gitu, Kak mau nggak aku jelasin tentang Oriflame misalnya gitu, terus kakak dengan terbuka bilang oke, silahkan gitu. Seberapa banyak sih tentang Oriflame yang bisa aku jelaskan sekali ngobrol gitu? Pasti kan terbatas ya. Mungkin aku cuma sebatas tentang produknya WP1, WP2, WP3. Success plan juga nggak mungkin detail banget aku jelaskan. Makanya aku memilih untuk setiap hari mempromosikan supaya viewersku yang belum jadi member, ya paling nggak lihat dulu deh di Oriflame ini ada apa sih, kenapa sih Oriflame ini keren, perusahaannya gimana sih emangnya, ada jenjang karirnya tuh gimana sih, gitu. Gitu Pak. Oke, good. Kalau pertanyaannya begini, Mbak Gisel, kalau misalnya kan di medsos ini sering cerita nih Mbak Gisel tiap Iya. hari gitu ya. Kalau pertanyaannya aku lebih spesifikkan, kalau misalnya lagi pendekatan ke beberapa orang, 1 atau 2 orang Oke. dia join itu, pendekatannya dibangun berapa lama? Aku mah 5 hari seminggu udah cukup, asal konsisten ya, kita cerita 5 hari seminggu gitu. Gitu ya maksudnya Oke. dia. Good. Berarti selama 5 sampai 5 hari tersebut itu atau lebih, itu istilahnya kita menceritakan ya, bukan istilahnya bukan memaksa orang untuk cepat-cepat join, betul kan ya? Enggak. Oke, sip. Nah, jadi pertanyaan dari Mbak Lani Mustika Dewi ini juga penting untuk aku share ya, karena ini dari pengalaman pribadi. Yang pertama, jangan pernah nge-spam ya, kayak langsung lempar DM, halo namaku ini, kenalkan aku konsultan Oriflame, join di bisnisku yuk, bisa aku bimbing mendapat penghasilan 2-3 juta. Nah, itu yang harus dihindarkan, karena apa yang Mbak Gisel tadi itu bilang penting membangun hubungan, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang namanya pendekatan itu pasti perlu waktu ya. Jadi kita tidak memaksa orang untuk harus join hari ini, harus join besok gitu ya. Jangan membuat orang itu join karena keterpaksaan. Karena kalau orang join karena keterpaksaan, berarti kalau ibarat dia menabur benih gitu ya, dia nabur benihnya itu sedikit. Tapi kalau orang dengan kerelaan setelah di approach gitu ya, dia akhirnya rela untuk join, itu benih yang dia taburkan itu akan lebih banyak dibandingkan dia dipaksa. Semakin banyak benih yang dia taburkan untuk join di bisnis ini, semakin besar peluangnya untuk dia tetap stay di Oriflame dalam waktu yang cukup panjang gitu loh. Itu yang aku mau tambahin sama teman-teman semua. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Gisel, kayaknya belum ada lagi yang nanya setelah dari yang ini nih. Mbak Meida Solihah bertanya, biar cepat bisa dapat 250 BP, order produk apa aja Mbak Gisel? Tadi kebetulan Kak Herlina nge-share itu ya, kalau aku nggak salah ya Pak. Yes, betul banget. Di Oriflame Sumatera. Kalau di Aku Oriflame Sumatera tuh, aku nggak tahu sih di Aku Oriflame yang lain tuh biasanya juga orang manajemen tuh akan nge-share juga sih, macam-macam sih Kak. Tapi kalau mau detail produknya, mungkin bisa dilihat deh di Aku Oriflame Sumatera. Tadi Kak Herlina ada merekomendasikan. Itu contohnya, salah satu contohnya. Iya, betul banget. Jadi buat Mbak Meida dan teman-teman yang lain, terutama yang masuk di wilayah Sumatera, rajin-rajin ya cek Facebook Aku Oriflame Sumatera, karena di situ Mbak Herlina Siburian, Beauty Training Manager kita, rajin banget posting dan sharing mengenai produk dan rekomendasi 100 BP, 250 BP gitu ya. Nah, dicek, teman-teman bisa jadikan itu referensi buat komunikasinya. Yes. Oke, Mbak Gisel, kayaknya memang ada nih, satu lagi nih. Oke. Tapi ini kayaknya pertanyaannya agak besar ya, maksudnya agak luas nih. Cara kakak ngerekrut online gimana kak? DM atau inbox satu persatu atau gimana? Rekrut online gimana Kak DM? Ya DM juga, inbox juga, chat juga. Kayak aku bilang tadi kan aku membangun hubungan itu dari platform media sosial, Instagram dan Facebook, sama social chat juga WA gitu. Artinya memang aku menabur di situ. Kalau pakai mesnya Pak Aris tadi ya, aku menabur di situ. Artinya aku memang mengharapkan bisa
menuai dari situ gitu. Jadi ya bisa dari DM Facebook, bisa dari DM Instagram, bisa dari WhatsApp juga gitu. Karena memang aku menaburnya itu di situ gitu. Jadi aku pasti personal chat lah ya, nggak mungkin di kolom komentar kalau aku. Ya, sip, bagus banget. Itu juga tips yang bagus yang tadi Mbak Gisel bilang, bahwa ketika kita posting sesuatu di sosmed, mungkin ada yang menunjukkan ketertarikan gitu ya, dia mungkin nanya di kolom komen. Nah, disitulah yang bagusnya kita japri, jadi kita nggak balas di komen. Tujuannya adalah supaya kita membangun hubungan secara personal, ya. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa social selling atau direct selling itu adalah keputusan pembelian yang memang diawali dari hubungan personal. Jadi makanya hubungan personal one to one itu sangat penting pengaruhnya terhadap keputusan pembelian akhir ataupun keputusan untuk menjalankan bisnisnya apa enggak. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Kalau memang nggak ada nih, saya lihat ini kayaknya pertanyaan selisih waktunya cukup jauh nih dari Mbak Meida kemudian ke Mas Hadiatma. Iya, ini Mbak atau Mas ya Hadiatma ini? Oh iya. Oke, Mbak Gisel, mungkin sebagai penutup, ya karena tidak ada lagi yang bertanya, sebagai penutup, Mbak Gisel punya pesan untuk sebelum kita selesai Zoom webinar kita pada sore hari ini? Mungkin pesanku adalah sesuai dengan topik kita hari ini, share gitu ya, dan kita udah detail banget ngebahas itu. Teman-teman jangan sungkan-sungkan gitu untuk nge-share, ini konteksnya Oriflame ya, nge-share produknya, nge-share success plan-nya di media sosial teman-teman, karena kayak aku bilang sekarang orang itu udah terbuka banget sama media sosial, dan media sosial ini jadi lahan yang bagus banget untuk mempromosikan sesuatu, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita terbatas banget kan, harus keluar-keluar, ketemu orang gitu. Jadi kenapa nggak dimanfaatin media sosialnya lebih optimal lagi, banyak belajar untuk kita ya, untuk Gisel juga banyak belajar, cari referensi, rasa ingin tahu, cari referensi-referensi, apa sih namanya, orang-orang yang sudah sukses, entrepreneur yang sukses, mau baik itu dari kalangan selebriti maupun emang dari pengusaha, belajar sesuatu dari situ untuk bisa mengembangkan Oriflame. Dan yang kedua, yang mau aku highlight adalah Oriflame ini bisnis yang keren banget, dan Oriflame udah menunjukkan supportnya untuk kita gitu ya, dengan apa, fitur-fitur, fasilitas-fasilitas yang bagus banget. Oke, pokoknya Oriflame ini udah keren banget ya teman-teman, udah perusahaan yang keren banget. Ayo kita sebagai beauty member Oriflame sama-sama lah kita belajar untuk bisa mendukung apa ya, memang ya bener, brand Oriflame ini bener lah bisnis yang bagus, bisnis yang kekinian yang bisa dilirik semua orang gitu, dan itu nggak bisa dikerjakan hanya oleh segelintir orang, tapi harus semua beauty member Oriflame mengarah ke sana gitu Pak. Ya, oke, siap. Terima kasih Mbak Gisel. Terima kasih teman-teman semua yang udah ikutan training pada sore hari ini. Benar-benar detail kita bahas, dan best practice sharing dari Mbak Gisel juga sangat membantu banget, sangat mendetailkan ya bagaimana membagikan cerita mengenai produk di sosial media, membahas mengenai konten juga, dan apa dukungan dari Oriflame Indonesia untuk membuat teman-teman bisa berbagi dengan lebih baik ya. Oke, terima kasih semuanya. Sukses buat kita semua, sehat-sehat buat teman-teman. Dan Mbak Gisel, sehat-sehat juga buat Mbak, dan sukses selalu buat Mbak Gisel ya. Terima kasih banyak Pak Ari kesempatannya Pak. Terima kasih teman-teman.